Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, amin. Haleluya. Mari sama-sama ajak keluargamu. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kaulah perisai kami dalam hidup kami. Sama-sama katakan, Yesus Kau perisai. Yesus Kau perisai dalam hidupku. Kau sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang berhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau berhebat. Kami bersorak, ku bersorak. Tinggikan nama-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku Tuhan, selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah Tuhan yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau berhebat. Kami bersorak, ku bersorak. Ku tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kami mau bersorak Tuhan. Yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau berhebat. Ku bersorak, ku bersorak. Katakan Kau terhebat, Kau terhebat. Kami bersorak, ku bersorak. Ku tinggikan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kaulah perisai kami Tuhan, bahwa Kaulah gunung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin lebih dalam lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan penyelamatku, penyelamatku. Kami berserah, berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus. Penyelamatku, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Mari sama-sama buka hatimu, berserah kepada Tuhan. Sama-sama katakan berserah. Berserah, hai jiwaku. Kami mau sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya pada Yesus. Penyelamatku, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang membebaskan kami, yang bebaskanku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Oh Tuhan, mari sama-sama kita sembah Dia, berserah. Terima kasih Tuhan.
Kau selalu melebihi akal kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Kau yang memulihkan kami Tuhan, yang pulihkanku, yang bebaskan kami, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh sedap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh senam hidupku. Padamu ku percaya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian kami hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu. Kami nyanyi dan bersorak, kami bersyukur. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada
tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di hari Minggu. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dan luar biasa. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami dengan urapan dari kuasa Roh Kudus. Engkau celikkan mata hati kami, Engkau celikkan semua panca indera rohani kami, supaya kami boleh belajar dan mengerti juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih di dalam rangkaian Paskah di bulan April ini, tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Paskah buat semua jemaat IHK dimanapun saudara berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah itu adalah sebuah rangkaian manifestasi dari kasih Allah yang kita sudah ikuti dari awal peristiwa Jumat Agung, saudara-saudara, di awal bulan, di mana Sang Allah pencipta yang mati bagi ciptaannya, dikarenakan Dia begitu mengasihi ciptaannya sampai Dia rela untuk datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia mati di atas kayu salib untuk ciptaannya. Bahkan Dia bangkit dari kematian itu setelah 3 hari. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa Paskah itu bukan hanya sekedar selebrasi kemenangan dan iman percaya orang Kristen begitu saja. Hari ini kita akan belajar bahwa Paskah itu juga ada sebuah pengharapan. Nah, kenapa saya bicara seperti itu? Paskah pada hari-hari ini, saudara-saudara, kita memang mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah peristiwa yang dikatakan pandemi, di mana banyak sekali orang percaya dan juga gereja juga mengalami masalah yang bertubi-tubi, hebat dan dahsyat, saudara-saudara. Banyak sekali orang-orang yang mengkontak saya bahwa mereka banyak kehilangan pekerjaan, ada juga yang kehilangan usaha, penghasilan mereka ada yang kehilangan kesehatan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara. Ini sungguh membuat sebuah situasi dan kondisi ini membuat banyak sekali orang-orang percaya, anak-anak Tuhan khususnya, mengalami frustrasi. Mereka seakan-akan kehilangan sebuah pengharapan, saudara-saudara. Maka saya mau mengatakan Paskah tahun ini juga membawa sebuah pesan pengharapan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Paskah itu juga membawa sebuah pesan kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya dari rasa putus asa, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita lihat sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, apa itu harapan. Kenapa penting harapan? Saya melihat, saudara-saudara, harapan di dalam definisi di dalam KBBI, harapan itu adalah sebuah keinginan supaya sesuatu terjadi menjadi kenyataan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara punya keinginan, saudara mengharapkan itu menjadi kenyataan. Contohnya, saya menginginkan anak saya menjadi dokter. Saya pasti berharap satu saat saya punya anak, dia besar nanti, dia bersekolah, dia studi, selesai studi, dia menjadi dokter. Itu menjadi sebuah harapan buat saya sebagai orang tua. Nah, saya tidak tahu saudara punya harapan apa. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Setuju? Nah, kadang-kadang orang itu kecewa ketika melihat kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Nah, pentingnya sebuah harapan, saudara-saudara. Saya melihat sebuah quotes dari seseorang berkata seperti ini. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan. Manusia juga dapat bertahan hidup tanpa air selama 3 hari. Manusia bisa bertahan hidup dengan menahan napas mereka selama kurang lebih 4 menit, saudara. Tetapi manusia itu tidak dapat hidup, tidak dapat bertahan 1 detik saja kalau manusia itu tidak punya pengharapan. Luar biasa, saudara-saudara. Pentingnya sebuah kata yang namanya harapan itu di dalam kehidupan
orang percaya atau manusia, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu satu tema yang saya angkat saudara-saudara pada hari ini Paskah adalah The Voice of Hope. Itu judul khotbah saya. Saya akan bawakan dalam Yohanes 21 saudara-saudara. Ini panjang, tapi saya hanya akan membacakan 3 ayat dari ayat yang pertama, dari ayat pertama sampai ayat ketiga dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, ini Yohanes dan Yakobus maksudnya, dan 2 orang muridnya yang lain tidak disebutkan. Berarti ada 7 orang saudara-saudara. Dan kata Simon Petrus kepada mereka 6 teman yang lain, aku pergi menangkap ikan. Lalu kata mereka kepadanya, 6-6-nya menjawab, kami pergi juga dengan engkau Simon. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa saudara-saudara. Puji Tuhan saudara-saudara, sebuah pesan yang singkat yang baru saja kita baca dari kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 dari ayat 1 sampai ayat ketiga, kita akan menemukan beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus setelah bangkit tidak langsung naik ke sorga saudara-saudara. Dia menghabiskan 40 hari waktunya, mereka bangkit dan dia menemui murid-muridnya. Dan salah satu kisah di mana Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit adalah di dalam Yohanes pasal 21 ini saudara-saudara. Dikatakan Yesus menemui mereka di Danau Tiberias. Kenapa saudara-saudara dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri berulang kali, bahkan pertemuan di Yohanes 21 ini tercatat yang ketiga kali saudara-saudara. Saya melihat bahwa ini ada pengulangan. Yesus kembali menampakkan dirinya ketiga kalinya saudara-saudara. Jadi ada yang pertama dan yang kedua saudara-saudara. Kenapa Yesus harus mengulang dan mengulang? Ternyata saudara-saudara pada dasarnya manusia itu suka pelupa saudara-saudara. Manusia itu juga gampang putus asa. Ya, sebentar seperti layaknya Coca-Cola, semangat Coca-Cola, tahu saudara-saudara? Ya, berbusa, gitu ya. Sejenak setelah itu hilang sodanya, ya, hilang juga. Sama seperti manusia, hilang semangatnya saudara-saudara. Nah, Danau Tiberias atau Danau Galilea ada sebuah tempat yang benar-benar sebenarnya dikatakan Tuhan Yesus yang dipesankan kepada Maria, dia akan menjumpai murid-muridnya di Galilea, saudara-saudara. Jadi ini adalah tempat yang Tuhan set up, yang Tuhan sudah rancangkan bahwa dia akan menjumpai murid-muridnya. Dia menyatakan janjinya dan dia menepati janjinya, saudara-saudara. Itu salah satu poinnya. Dan dia juga melihat di Danau Tiberias. Tiberias itu punya sebuah arti yang luar biasa. Tiberias itu punya arti good vision, bicara mengenai tentang optimisme, bicara juga tentang pengharapan. Sekali lagi itu ada koneksinya dengan judul apa yang saya beritakan hari ini, bahwa a voice of hope, sebuah pesan pengharapan di tengah Paskah, saudara-saudara. Di ayat kedua ada 7 muridnya, ya nggak perlu ditanya saudara-saudara. Kalau saudara tanya di mana sisa 4 muridnya, nggak dijelaskan di dalam Alkitab. Hanya ada 7 murid Yesus dikatakan. Dan pada saat itu di ayat ketiga, Simon sebagai seorang pemimpin dari murid-murid yang lain, dia berkata, aku pergi menangkap ikan, saudara-saudara. Kata-kata Simon ini kalau saudara cermati, saudara-saudara, membuat sebuah hal yang kita bisa melihat kepribadian Simon. Simon memutuskan kembali ke masa lalunya, pekerjaan masa lalunya. Kenapa? Dia berkata dia mau menangkap ikan. Tidak lain tidak bukan dia berkata seperti itu karena dia kecewa, saudara-saudara. Karena dia tidak bisa melihat kembali masa depannya. Pada saat itu Simon berharap pada waktu dia awal mengikuti Yesus, dia berharap satu saat Yesus punya kerajaan dan minimal Simon diangkat sebagai ya jenderalnya, komandannya atau orang kepercayaannya, ya seorang raja. Dia berharap seperti itu, saudara-saudara. Tetapi apa mau dikata? Yesus yang dia puja, Yesus yang dia harapkan waktu itu sebagai seorang raja, ternyata mati di atas kayu salib. Tidak berdaya dan mati pula dikubur. Sehingga harapan Simon pupus, saudara-saudara. Dia sudah tidak ada lagi bisa melihat masa depannya. Dia melihat bahwa masa depannya sudah pasti gagal. Masa depannya gelap, masa depannya sudah hilang, blur. Untuk itulah dia mengatakan bahwa dia memutuskan untuk kembali ke masa lalunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah
Kata-kata Simon ini adalah sebuah gambaran pribadi manusia. Ketika mereka tidak bisa melihat masa depan, kecenderungan manusia akan kembali kepada masa lalu mereka. Mereka ketika melihat masa depan mereka blur, gelap, mereka akan mencoba apa yang mereka bisa lakukan di masa lalu mereka, saudara. Dan jelas di sini adalah gambaran kekecewaan yang dialami oleh Simon dan juga murid-muridnya. Saya tahu saudara-saudara, tidak sedikit dari saudara dan saya juga mengalami hal yang serupa. Di masa-masa pandemi ini kita diuji dengan begitu banyak pencobaan-pencobaan, masalah demi masalah yang bertubi-tubi di masa pandemi ini, saudara-saudara. Sehingga saudara sulit melihat masa depan gambaran saudara. Apalagi saudara yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan banyak sekali di tahun 2020. Sehingga saudara-saudara mungkin mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah ikut Tuhan kok begini? Mungkin seperti itu gambarannya. Sama seperti apa yang dialami Simon. Dia kecewa karena dia tidak bisa melihat pengharapan. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, ada satu berita, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Makna daripada kebangkitan Kristus bukan hanya dia menyatakan dia menang atas maut. Bukan saja dia mengatakan bahwa dia bangkit daripada kematiannya. Tapi makna daripada kebangkitan Kristus dan makna dari Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini adalah sebuah pesan pengharapan. Bukan hanya kepada murid-muridnya yang waktu itu hanya 7 orang. Tetapi juga buat saudara dan saya. Ya, sebuah pesan pengharapan yang sama di masa-masa pandemi ini. Buat orang-orang murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang mulai merasa kecewa. Yang mungkin melihat bahwa aduh saya sudah putus asa. Saya pastor, pendeta, saya sudah give up. Saya sudah mau menyerah. Jangan menyerah saudara-saudara. Ada sebuah pesan pengharapan yang akan membangkitkan asa saudara, membangkitkan pengharapan saudara, menguatkan saudara kembali untuk melanjutkan hidupan. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Paskah itu menyiratkan sebuah pesan pengharapan? Setidaknya saya mau bagikan kepada kita dengan cepat. Ada 3 tanda yang Tuhan tunjukkan di momen Paskah ini dalam Yohanes pasal 21, saudara. Ini 3 tanda inilah yang menjadi sumber di mana saudara harus mulai kembali berharap. Di mana 3 tanda ini saudara menemukan kembali pengharapan saudara kepada Tuhan. 3 tanda itu 3 tanda yang mana saudara-saudara? Kita bahas dengan cepat saja. Yang pertama dalam Yohanes 21 ayat 4-6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak menyadari, orangnya asing ya di tepi pantai. Mereka sudah dikatakan bahwa mereka coba menangkap ikan tapi mereka gagal, tidak dapat apa-apa. Lalu di ayat 5 menariknya, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu dikatakan di ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tanda yang pertama, saudara bisa mulai menemukan pengharapan di dalam Paskah, yaitu yang pertama, pesannya adalah Tuhan ya menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Sama-sama katakan menunjukkan kasih-Nya. Oke, kenapa dikatakan Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya? Because of His love. He show His love and passion to you. Ya, ada kata-kata di ayat yang kelima seperti ini. Setelah Yesus melihat mereka ya yang sedang menangkap ikan. Ayat kelima berkata, "Hai anak-anak." Diawali dengan sapaan yang luar biasa, dikatakan hai anak-anak. Sapaan yang bukan dikatakan hai muridku, bukan. Hai bukan hey, bukan. Dia menyapa dengan perkataan atau kata-kata atau kalimat dimulai dengan kata anak-anak. Dia tidak menyebut muridnya pengkhianat. Dia tidak menyebut muridnya kurang ajar karena meninggalkan dia. 11 orang muridnya meninggalkan Yesus disalib sendirian. Tidak. Dia menyebut atau memanggil mereka, hai anak-anak. Apa istimewanya kata anak-anak? Dan bagaimana saya tahu itu adalah sebuah tanda kasih? Anak itu adalah sebuah tanda relasi di dalam keluarga. Ya, jadi itu bicara tentang close relationship. Bukan hamba dengan Tuhan, bukan hakim dengan terdakwa, tapi ini bicara tentang anak dengan bapa. Kalau dia panggil anak, artinya dia memposisikan diri sebagai dia bapa. Ya, bapa di dalam
bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Aba atau Bapa itu bicara tentang sumber. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia memposisikan sebagai sumber. Saudara adalah anak-anak yang dikasihinya. Artinya kalau dia sumber kasih, saudara adalah objek kasihnya Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Karena kenapa? Paskah menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia bukan memanggil saudara hamba. Dia bukan memanggil saudara orang yang berdosa. Tapi dia sudah memanggil saudara dengan sebutan anak-anak. Puji Tuhan saudara-saudara. Naturalnya seorang bapak itu pasti mengasihi anaknya. Seorang bapak punya natur itu pasti mau memberikan yang terbaik kepada anak yang dekat dengan dia dan dia sayangin, saudara-saudara. Paskah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu mau mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan dia bukan hanya mengasihi cuman omdo, bukan hanya menunjukkan bahwa dia cuman memanggil, saudara-saudara, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia punya tanggung jawab untuk memenuhi apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Dan pada saat itu, Yesus bertanya kepada mereka, apakah engkau punya lauk pauk? Dijawab oleh murid-muridnya, diresponi, tidak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Lalu ketika mereka taat mendengar dan meresponi apa yang dikatakan oleh Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi, saudara-saudara. Saya mau katakan, di dalam sebuah relationship yang luar biasa, di dalam kasih Tuhan, kita bisa menemukan begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Ayo miliki pengharapan di dalam Tuhan. Paskah ini menunjukkan sebuah pesan pengharapan. Yang pertama, saudara harus bisa belajar meresponi kasih Allah yang dia tunjukkan kepada saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat pesan yang kedua. Kenapa kita belajar bahwa Paskah adalah sebuah pesan pengharapan? Di dalam Yohanes 14, kemudian di ayat Yohanes 21 ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Dia telanjang, telanjang, bajunya tidak dibawa. Lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8 dilanjutkan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja. Ini kurang lebih 100 meter, saudara-saudara. Satu hasta itu 45 cm dikali 200 kurang lebih 90 sampai 100 meter. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Lalu di ayat 9, ya, ini ada kuncinya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti, saudara-saudara. Pesan yang kedua, pesan pengharapan apa yang bisa kita temukan di dalam Paskah? Pesan yang kedua adalah Tuhan menunjukkan kuasanya, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kasihnya dengan dia memposisikan sebagai Bapa, dia memanggil saudara anak. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kuasanya, saudara-saudara. Di ayat yang sebelumnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa anak-anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus mendapatkan berkat yang besar, tetapi mereka tidak bisa membawa itu semua. Lalu ketika murid-muridnya itu semua ngeh, ada yang ngeh, itu Yesus, itu Tuhan. Lalu sebagian dari murid-muridnya ada yang nyamperin, membantu, dan kemudian ada Petrus yang ke danau. Ya mungkin dia malu karena dia tidak berpakaian, saudara-saudara. Tapi apapun itu responnya kita melihat bahwa tidak penting apa yang menjadi respon saudara dan saya pada saat itu. Namun kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya. Kuasa yang dimaksud bukan hanya kuasa yang mencukupkan saudara. Seperti tadi seorang bapak mencukupkan anaknya. Tapi dia memastikan, kuasa ini memastikan kuasa yang akan memperlengkapi dan melindungi saudara dan saya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya mencukupkan apa yang diperlukan murid-muridnya. Dia mengirimkan berkat. Berkatnya susah payah mereka mau coba ambil. Tapi Yesus menunjukkan kuasanya. Dia memperlengkapi murid-muridnya, memperlengkapi anak-anaknya. Dan melindungi anak-anaknya. Sehingga berkat yang diperoleh itu sampai ke dalam pantai, saudara-saudara. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ditandai dengan dua hal. Yang pertama, saya mau katakan kuasa yang seperti apa yang memperlengkapi dan melindungi. Lihat saudara-saudara, ketika mereka tiba di darat, mereka langsung melihat api arang dan ada ikan dan roti, saudara-saudara. Ini sebuah hal yang menarik bahwa bagaimana caranya mereka mendapatkan ikan yang banyak, tapi
Tapi tiba-tiba di tepi pantai ketika mereka tiba, sudah ada arang, ada api, dan roti. Ada 3 hal yang berbeda yang 3-tiganya itu nggak masuk akal. Siapa yang menyediakan? Tidak lain, tidak bukan. Itu Tuhan sendiri yang menyediakan, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mau mengatakan bahwa mustahil kalau kita berpikir secara logika, tapi tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Nah, tidak hanya itu saja. Bukan hanya dia menemukan, murid-muridnya bukan hanya menemukan api, arang, dan ikan dan roti, saudara. Tapi di ayat 11, kalimatnya berbunyi seperti ini. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Dengarkan, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Catat kata-kata ini, jala itu pun tidak koyak. Jadi saya mau katakan saudara-saudara, di dalam Paskah ada sebuah pesan pengharapan kepada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin saudara bergumul di dalam masalah keuangan, di dalam masalah ekonomi. Saya mau memastikan begini saudara-saudara, Paskah itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menunjukkan kasih-Nya, tapi Tuhan juga mencukupkan saudara, mengirimkan kuasa-Nya untuk memperlengkapi dan menyatakan sampai berkat itu engkau terima utuh dan tidak cacat, saudara-saudara. Ada di dalam sebuah firman dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 22. Ini ayat yang sangat-sangat memberkati saya, yang banyak sekali disampaikan oleh Bapak Gembala. The blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. NIV version. Ya, di dalam terjemahan aslinya, berkat Tuhan lah yang menjadikan kita semua kaya dan susah payahmu tidak menambahinya. Tapi di dalam bahasa Inggris sebuah terjemahan yang membuka sebuah hal yang baru. Memang Tuhan yang menjadikan saudara dan kita kaya, tapi Dia tidak menambahkan susah payah dan juga masalah di dalam berkat. Amin. Nah, saudara-saudara, mungkin dilihat sepintas berkatnya banyak, 153 ekor. Kita pernah menyaksikan dan pernah mendengar di dalam Lukas pasal yang ke-5, mereka bisa mendapatkan ikan tapi jalannya sobek, saudara-saudara. Tapi kali ini berbeda. Mereka mendapatkan ikan dan tuayan yang besar dan banyak, tetapi jala mereka tidak sobek. Ini ada sebuah hal yang luar biasa. Paskah menjadikan sebuah hal ini berbeda, saudara-saudara. Mendapatkan berkat sekaligus juga melindungi berkat itu. Amin. Jala itu adalah sebuah aset, saudara-saudara, dari nelayan. Kalau jala mereka sobek, artinya mereka mendapatkan sesuatu yang banyak, tapi besoknya mereka sulit untuk mendapatkan berkat yang lagi. Tapi Paskah menjadikan mereka mendapatkan berkat yang besar dan aset mereka tidak hilang. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ini juga berkata kepada kita semua bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya untuk saudara dan saya. Ya, sebuah contoh yang sangat mudah, saudara. Kuasa-Nya ini disediakan bagi saudara dan saya dengan syarat dan kondisi. Saudara harus mendekat kepada Dia. Sama seperti dikatakan payung, saudara-saudara. Saudara hanya akan menjadi kering ketika saudara dekat dengan payungnya, di bawah payungnya. Semakin jauh kita dari payung, semakin jauh kita dari jangkauan dari payung, saudara-saudara, semakin banyak basah yang saudara terima. Tetapi semakin dekat saudara dengan payung, semakin kering dan terlindungi saudara dan saya. Itulah berkat Tuhan, saudara-saudara. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika saudara dekat dengan Dia. Maka saudara mendapatkan berkat perlindungan. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, saya tutup yang ketiga. Paskah adalah sebuah pesan pengharapan. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dan 19. Saya tidak membacakan, saudara-saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Dia bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu jawab Simon, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 16 dan 17 kembali Yesus bertanya hal yang sama, saudara-saudara. Dan Yesus
Ketika Simon menjawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau." Dan Yesus pun menjawab dengan 3 hal yang sama. "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini ada sebuah pesan pengharapan buat saudara dan saya juga. Mungkin pesannya tersirat. Apa yang menjadi tanda bahwa saudara harus memiliki pengharapan di dalam Dia, di dalam Paskah ini? Yang ketiga adalah Tuhan menunjukkan tugasnya buat saudara dan saya. Amin. Nah, yang ketiga ini ada sebuah hal yang menarik, saudara-saudara. Banyak orang menjadi putus asa, terutama orang-orang di dalam pelayanan. Orang-orang mungkin melihat bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengalami luar biasa, di-cancel jadwalnya, di-cancel mereka punya jadwal pelayanan yang gak bisa kemana-mana. Mereka desperate luar biasa. Ya. Mereka lupa pengharapan mereka harusnya bukan kepada manusia, bukan kepada gereja yang mengundang, tetapi pengharapan mereka harusnya kepada Tuhan. Dan momen Paskah ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyiapkan dan mendelegasikan tugasnya kepada saudara dan saya. Apa tugas saudara dan saya? Tugasnya tidak kurang tidak lebih di ayat yang 19. "Ikutlah aku, follow me." Ya. Tugas saudara bukan hal-hal yang spektakuler. Ikutlah Yesus, katanya. Petrus memang diajarkan, diberi tugas, didelegasikan untuk mengembalakan domba-domba. Kita tidak punya tugas yang serupa. Jangan pernah bertanya bahwa apakah saya harus menjadi pendeta? Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, saudara-saudara. Tetapi minimal saudara yang tidak dipanggil menjadi pendeta, saudara bisa menjadi pelita. Amin. Menjadi terang, menjadi berkat. Memberkati orang-orang banyak, saudara-saudara. Nggak perlu saudara pintar ngomong. Tidak perlu saudara berkhotbah di gereja, di persekutuan. Tapi minimal saudara bisa hidup mencerminkan kebenaran, terang dan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Amin. Maka saudara-saudara, yang ketiga, pesan Paskah. Ya, mari kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan tugasnya masing-masing kepada kita semua. Banyak orang itu ngurusin tugasnya orang lain. Tuhan, kok saya tugasnya cuman multimedia sih? Kok saya cuman tugasnya cleaning service sih? Kok saya nggak khotbah? Kok saya nggak tampil di mimbar? Kok saya nggak dijadwal? Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Petrus pernah bertanya, ya, hal yang serupa kepada Yesus. "Tuhan, apa yang terjadi dengan dia ini?" Petrus bertanya, nasibnya Yohanes bagaimana? Sebuah pesan yang luar biasa yang dijawab oleh Yesus. Yesus berkata, "Apa yang terjadi dengan dia itu bukan urusanmu. Tugasmu adalah ikutlah aku." Ini mau bicara tentang talenta, saudara-saudara. Tuhan yang mengetahui talenta yang saudara sanggup. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, ada yang terima 1. Yang terima 1 talenta nggak usah ngurusin yang punya 5. Yang harus saudara kerjakan adalah usahakan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Usahakan dan tunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu. Pelayananmu, urusanmu. 1 talenta kembangkan. Amin. Jadi saya mau simpulkan 3 hal. 3 tanda di mana pesan Paskah adalah pesan pengharapan. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Yang kedua, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada saudara. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan tugas-tugas-Nya kepada saudara. Haleluya. Amin. Kiranya pesan pengharapan ini bisa menjadi harapan bagi saudara dan saya, menimbulkan dan membangkitkan kembali harapan-harapan yang mungkin mulai pupus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami sadar, kami percaya bahwa Tuhan bangkit. Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan mendelegasikan tugas yang baru, mengingatkan kepada setiap kami. Tugas kami adalah follow Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan sebuah standar, sebuah teladan bahwa Engkau sendiri juga bangkit dari tengah-tengah kematian. Engkau bangkit dari tengah-tengah sebuah hal yang dianggap semua manusia mustahil, tapi Engkau mengatasi kemustahilan yang dianggap mustahil bagi manusia. Engkau berdiri tegak dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang menonton dimanapun mereka berada. Berikan mereka pengharapan,
Biarlah berita Paskah ini menjadi sebuah pesan pengharapan yang membangkitkan iman percaya mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan melalui rekening yang ada di layar Anda. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami memberi karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk ibadah-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fendi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan kami juga saat ini berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang ada di rumah menyaksikan live streaming ini Tuhan. Biarlah Kau berkati mereka satu persatu tidak terkecuali. Berikan mereka kesehatan dan Kau selalu memberikan mereka tuntunan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para gembala satelit, untuk IHK Taman Palem, IHK Kota, IHK Bogor, IHK Bandung, dan juga IHK As Ministry. Untuk para gembalanya Tuhan, Kau berikan mereka juga kesehatan, terutama Kau berikan juga mereka inovasi dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Berikan pengharapan yang tidak berkesudahan hanya di dalam nama-Mu. Mari kita akan mengatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada sekarang saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menghadapkan wajah kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Rohul Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, dan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.